Oke, kami akan mempresentasikan prediksi resiko stroke menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Mulk Ihsan Ramadhani dengan NIM 24116285. Dan saya Hermon William Samuel Karet dengan NIM 24116267. Saya Abdul Jamil Kayyum dengan NIM 24116280. Latar belakang, stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Deteksi dini sangat penting agar pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan tepat seiring perkembangan artificial intelligence, khususnya artificial neural network. Proses analisis data kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibangun model artificial neural network menggunakan healthcare stroke dataset untuk memprediksi risiko stroke berdasarkan data kesehatan pasien. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membangun model artificial neural network atau ANN untuk memprediksi risiko stroke menggunakan healthcare stroke dataset. Dan yang berikut, bagaimana proses processing data agar dataset siap digunakan dalam pelatihan model ANN. Dan yang terakhir, bagaimana performa model ANN dalam memprediksi risiko stroke berdasarkan hasil evaluasi menggunakan akurasi, loss, confusion matrix, dan classification report. Tujuannya, yang pertama membangun model artificial neural network atau ANN untuk memprediksi risiko stroke menggunakan healthcare stroke dataset. Dan yang kedua, melakukan processing data agar dapat digunakan secara optimal dalam proses pelatihan model. Dan yang ketiga, mengevaluasi performa model ANN menggunakan metrik akurasi, loss, confusion matrix, dan classification report untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi model. Yang berikut metode penelitian. Eksperimen menggunakan artificial neural network atau ANN. Tahap penelitiannya terdiri dari 6, dan yang pertama pengumpulan dataset, yang kedua processing data, dan yang ketiga pembagian data, 80% training dan 20% testing. Dan yang keempat, pembuatan model ANN. Yang kelima, training model. Dan yang keenam, evaluasi model. Yang terdiri dari 4 bagian, yaitu akurasi, loss, confusion matrix, dan classification report. Berikut adalah flowchart metode penelitian yang terdiri dari mulai input dataset, processing data, pembagian data, pembuatan model ANN, compile model, training model, prediksi data uji, evaluasi model yang terbagi menjadi akurasi, confusion matrix, classification report, dan analisis hasil. Berikut adalah processing data. Tahapan processing data yang kami lakukan yaitu pertama, kami menghapus atribut AD yang tidak digunakan. Selanjutnya menangani missing value atau pada atribut BMI dengan menggunakan nilai median. Melakukan label encoding pada data kategorial. Melakukan normalisasi pada data menggunakan standar scalar. Yang terakhir, membagi dataset menjadi 80% data training dan 20% data testing. Berikut adalah flowchart processing data kami yang dimulai dari menghapus kolom ID, penanganan missing value BMI dengan median, label encoding, normalisasi data standar scalar, pembagian data 80% training dan 20% testing. Selanjutnya, arsitektur artificial neural network atau AN. Model artificial network ANN yang digunakan terdiri atas input layer 10 fitur, hidden layer 1 32 neuron, hidden layer 2 16 neuron, output layer 1 neuron. Untuk parameter model kami ada optimizer dengan nilai Adam, loss function dengan binary concentricity,
Epoch dengan nilai 50, batch size dengan nilai 32. Berikut adalah diagram compile model kami. Yang pertama dens 3, activation, relu, input shape, non 10, output shape, non 32. Yang kedua dens 4, activation relu, input shape non 32, output shape 16. Yang ketiga dens 5, activation sigmoid, input shape non 16, output shape non 1. Hasil training model. Model artificial neural network yang dilatih menggunakan data training dengan parameter sebagai berikut. Epoch dengan nilai 50, batch size dengan nilai 32, optimizer dengan nilai Adam, loss function dengan nilai binary consentropy. Untuk gambar di samping yaitu menunjukkan contoh hasil training model kami. Hasil evaluasi yang kami peroleh dengan nilai yaitu nilai akurasi sebanyak 0,9374, nilai loss dengan 0,1984. Analisis hasil. 1. Model berhasil mencapai akurasi sebesar 93,74% sehingga mampu mengklarifikasikan data pasien dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Nilai loss sebanyak 0,202 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif rendah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model telah mempelajari pola data dengan baik dan mampu memberikan prediksi yang cukup akurat. Evaluasi model kemudian diperkuat melalui confusion matrix dan classification report untuk mengetahui performa model pada masing-masing kelas. Oke, untuk grafik akurasi modelnya, analisis grafiknya, ada grafik menunjukkan perkembangan training akurasi dan validation akurasi selama 50 epoch. Nilai akurasi meningkat secara bertahap pada awal proses pelatihan dan kemudian menjadi lebih stabil. Lalu kurva training akurasi dan validation akurasi memiliki pola yang relatif berdekatan, menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Lalu tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara kedua kurva sehingga model tidak menunjukkan indikasi overfitting yang signifikan. Dan hasil akhirnya menunjukkan model mencapai akurasi sebesar 93,74% sehingga mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Dan untuk grafik loss modelnya, grafik menunjukkan perubahan training loss dan validation loss selama 50 epoch. Lalu nilai loss mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal proses pelatihan, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai kondisi yang stabil. Lalu kurva training loss dan validation loss memiliki pola yang relatif berdekatan, menunjukkan bahwa model belajar secara konsisten. Lalu penurunan nilai loss menunjukkan bahwa model semakin mampu meminimalkan kesalahan prediksi pada proses pelatihan. Dan pada akhir pelatihan, model memperoleh loss sebesar 0,2022 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi relatif rendah. Untuk confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi model dengan membandingkan nilai prediksi terhadap nilai aktual. Lalu nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi. Lalu semakin banyak data yang berada pada diagonal utama, semakin baik performa model dalam melakukan klasifikasi. Dan berdasarkan hasil yang diperoleh, model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar, sehingga menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi risiko stroke. Untuk classification report, precision menunjukkan ketepatan model dalam memprediksi setiap kelas.
Lalu recall menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data pada masing-masing kelas. F1 score merupakan rata-rata harmonis pada antara precision dan recall sehingga memberikan gambaran keseimbangan performa model. Dan nilai metrik yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik dalam membedakan pasien yang berisiko stroke dan tidak berisiko stroke. Oke, untuk kesimpulannya, ada model artificial neural network berhasil dibangun untuk memprediksi resiko stroke menggunakan healthcare stroke dataset. Tahap pre-processing data meliputi penanganan missing value, label encoding, normalisasi data, dan pembagian data, membantu meningkatkan kualitas data sebelum proses pelatihan. Lalu model memperoleh akurasi sebesar 93,74% dengan loss sebesar 0,2022 yang menunjukkan performa klasifikasi yang baik. Lalu hasil confusion matrix dan classification report menunjukkan bahwa model mampu membedakan pasien yang berisiko stroke dan tidak berisiko stroke dengan cukup baik. Dan yang terakhir, model ANN berpotensi digunakan sebagai alat bantu pendukung keputusan dalam proses deteksi dini risiko stroke, meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan dataset yang lebih besar atau metode lain. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.